Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian pada subuh Jum Al-Hasani. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara inti di kajian subuh, yaitu mendengarkan uraian surah Al-Imran ayat 128 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Hasrijal Al-Hasani. Kali ini beliau akan didampingi oleh Bapak Indro. Marilah kita sapa terlebih dahulu Ustadz Hasrijal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur yang berkah, dan ketaatan beserta keluarga tercinta untuk Buya dan Amin. Dan semua kita ya. Amin, insya Allah. Amin. Semoga ilmunya bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Pak Indro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Saibah. Semoga Pak Indro sudah siap ya, insya Allah mendampingi beliau. Untuk tempat dan waktu kami serahkan untuk Buya. Syukran Bu Saibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat, nikmat, karunia kepada kita semuanya. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah. Ringan kaki kita melangkah ke masjid. Mudah bagi kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk kepentingan agama. Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, aktivitas kita normal. Mudah kita ke masjid, mudah kita ke Sentul, mudah kita ke Jakarta, dan mudah melangkah kaki kita. Karena kesehatan badan. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Summa ilaihi turja'un, agar kita nanti kembali kepada Allah dengan bekal yang banyak, yaitu bekal takwa. Kemudian pada pagi yang berbahagia ini di hari Sabtu, di mana semua orang pergi keluar, kita ke sini untuk membahas ayat. Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat mencintai Al-Quran tidak semua orang Allah berikan. Hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan nikmat berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Aduh, alangkah bagusnya ya abdi syakura, wahai hambaku yang pandai bersyukur. Luar biasa panggilan. Selawat, beriring salam, tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, role model kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah tokoh idola kita. Beliau sudah memperagakan bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bahkan bagaimana beliau sebagai seorang kakek,
Bagaimana beliau seorang kakek, nah, cucunya, ayo naik kuda yang termahal. Maka cucunya digendongnya di jalan dengan 4 kaki dan tangan di bawah. Naik kuda cucunya. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, apa beliau bilang? Baiti jannah. Itulah beliau sebagai seorang kepala keluarga. Bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, apabila di satu tempat yang aku pimpin, negerinya banyak gersang, gagal, dan banyak musibah, akulah orang pertama yang merasakan. Pada saat daerah yang dipimpinnya banyak nikmat Allah, banyak karunia Allah, banyak rezeki Allah, apa katanya? Akulah orang terakhir yang merasakan. Itulah pemimpin yang sedang kita idolakan. Itulah seorang tokoh sangat mencintai kita. Bahkan di akhir ayat beliau, dia menyatakan ummati, umatku, ummati, umatku, ummati. Padahal kita pada saat itu belum lahir, tak kita di mana. Tapi beliau sudah memikirkan kita umatku. Pada saat beliau dibangkit hari pertama, ditanya ke Jibril, ya Jibril, hari apa hari ini? Hari bangkit ya Rasulullah. Hari berbangkit ya kekasih Allah. Apa yang ditanya? Pertama terlontar kalimatnya apa? Umatku mana Jibril? Dia nggak bertanya, sahabatku mana? Dia tidak bertanya istriku mana? Bahkan dia tidak bertanya anakku mana? Yang ditanyanya apa? Umatku mana Jibril? Alhamdulillah. Kita punya contoh teladan sangat luar biasa sekali. Dan kita ingin berjumpa dengan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Bersama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan kita tidak berhenti di situ. Kita berharap kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah. Tetanggakan kami dengan beliau, ya Allah. Lalu Allah bertanya, apa modalmu? Modalmu cekak. Modalmu nggak dapat. Modal kita cuma mencintai Al-Quran. Al-Quran belum kita pahami semuanya. Al-Quran mungkin belum kita tahu. Bahkan kita salah lagi. Mesti kekayaan jadi kasadi. Bahkan kita huruf aja kita salah. Mestinya huruf mempatahkan, tersebut huruf mengkasrahkan. Bahkan kita bisa salah. Tapi modal kita sama, yaitu mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan rasa cinta Quran ini kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lepas rasa cinta Quran ini. Kalau itu lepas, kita kehilangan segala-galanya. Kita kehilangan masa depan yang sangat panjang, yang sangat berbahagia. Kita pelihara terus rasa cinta Quran ini. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya bersama Pak Indro. Assalamualaikum Pak Indro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Indro harus sadar, Pak Indro adalah tokoh idola saya. Terus terang, pada saat Pak Indro menyebut Pak Indro seorang mu'alaf, saat itulah saya sangat kagum sama Pak Indro. Jadi kemana-mana Pak Indro saya kawal. Di kelas pun Pak Indro saya. Nah, sekarang cuma angkatan Pak Indro cuma Pak Indro sendiri yang tinggal ya. Oh, masih banyak Pak Ustadz. Siapa? Mei ya, saya ikut Nah, ada Mei. rombongan Pak Indro yang dari rombongan Pak Chandra. Oh iya, ada. Tempo hari sempat masuk tapi di kelas yang langsung review. Jadi waktu dia ditanya, dia gelagapan karena yang lain pada review untuk Gitu, masuk ya. ke ayat tertentu. Makanya rombongan Pak Indro CS, ya Pak Indro aja yang dari IPA EBM ya. Iya, betul Pak Ustadz. Nah, Pak Indro sendiri yang terlihat tersisa sekarang ya. Iya ya. Iya, nanti saya Pak Chandra udah nggak ada, berapa orang nggak ada. Nah, cuma Pak Indro. Pak Indro gabung ke kelas lain jadinya kan. Iya, Ya. iya. Nah, jadi Pak Indro alhamdulillah ya. Semoga Allah selalu berikan hidayah kepada Pak Indro ya. Amin, amin. Pak Indro sudah siap dengan ayat berapa ini? 120? 128 Pak Ustadz. Semangat. Di mana? Di Jogja apa Jakarta ini? Di Jakarta Pak Ustadz. Pak Indro kapan ke Sentul? Iya, ini saya sudah beberapa kali mencoba ke sana, tapi belum apa ya. Ini rumah lagi dibongkar, Pak Ustadz. Oh, soalnya ada Lagi kelas renov. offline sekarang nih mumpung rame di Sentul, sekarang bisa Pak Indro main ke Sentul ini. Sampai besok. Iya, insya Allah pasti ke sana, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau gitu silakan Pak Indro. Ayat Al-Imran ayat 108 ya. Baik, Pak Ustadz. Silakan Pak Indro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Haibah. Ini giliran saya yang kedua untuk membahas
Quran surah Ali Imran ayat 128 dengan metode gramatikal Al-Hasani. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tidak terhingga kepada Pak Ustadz Al-Hasani. Dengan metode ini betul-betul saya lebih khusyuk, lebih mencintai Al-Quran, karena sudah beberapa kali saya quote unquote itu terpental, tidak tertarik artinya. Maksudnya yang dulu-dulu mungkin karena ada kesibukan atau prioritas yang lain, atau memang metodenya saya tidak menyukai ya. Saya selama ini kalau mendengar ceramah itu kebanyakan seperti dari orang-orang yang memang paham Al-Quran dari sejak akar kata dan seterusnya ya. Jadi itu sangat menarik. Seperti dikatakan Pak Ustadz, ibaratnya kita menyelam di laut, jadi kita melihat semua ikan hias, terumbu karang, terus semua hal-hal yang indah sampai mutiara, itu betul-betul terwujud di sini sehingga makin terkagum-kagum gitu kalau kita bisa memahaminya. Yang kedua juga terima kasih kepada guru-guru yang lain. Kalau bisa saya sebutkan di sini itu ada, saya pernah masuk di samping kelas yang standar itu, saya pernah masuk di kelasnya Bu Wati dan juga Bu Nel. Nah di situ saya menemukan beberapa trik ya untuk bisa lebih cepat memahami gitu. Padahal saya ikut hanya 2 kali sama sekali, jadi saya beruntung sekali sehingga punya bukan trik ya, pokoknya membuat kita tuh panjang akal atau tidak cepat menyerah, itu yang penting. Kemudian juga terima kasih kepada Bu Aini yang selama ini selalu mengingatkan saya, bahkan kemarin itu saya juga hampir lupa, kemudian di review pertama saya baru sempat menuliskan ayat ini dan memenggal-menggal. Berikutnya saya kemarin juga agak terkaget-kaget, ternyata saya harus maju sehari karena di hari ini tidak ada pengajian tematik. Ya, insya Allah saya tetap istiqomah gitu ya. Kemudian poin yang penting lagi adalah terutama untuk yang baru-baru, percayalah menurut pengalaman saya selama ini merupakan metode yang terbaik menurut saya ya. Karena betul-betul kita belajar dari nol, kemudian dengan istilah-istilah bahasa Indonesia. Karena saya baca yang lain itu dari istilah-istilah Arab tuh, jadi bukan kita belajar Al-Quran, tapi malah kita seperti harus menghafal istilah-istilah yang kita susah mengertinya, apalagi masuk ke intinya gitu lah. Jadi kalau dari sini kita kemudian membandingkan dengan yang lain itu nggak apa-apa, karena sudah tahu ininya apa intinya. Yang berikutnya lagi yang saya juga bersyukur sangat besar itu adalah tanpa terasa seolah-olah kita sudah ada di makom ya, tempat yang sudah lumayan bagus ya dari sisi tadabbur Al-Quran. Kalau saya ingat saya mempelajari Al-Quran itu ada 4 ya. Yang satu itu tahsin, kemudian juga menghafal, yang ketiga ini gramatikal, terus yang keempat tafsir. Nah, dengan ikut gramatikal ini seperti bukan nanti dikira sombong. Seperti kita ada langsung di level gramatikal sehingga tahsin sama menghafal itu kita sudah lebih advance. Padahal saya tahsin nggak bisa apalagi menghafal gitu. Tapi sangat bersyukur di sini. Kemudian ditambah lagi dengan nanti ada uraian kontekstual ya yang dibawakan Pak Ustadz, juga tafsir dari Pak Saad nanti di ujung acara. Nah itu betul-betul membuat ini seperti pembelajaran Quran yang plus-plus gitu. Jadi sangat beruntung saya terutama ada di area ini. Nah berikutnya perkenankan saya membahas secara gramatikal metode Al-Hasani untuk Quran surat Ali Imran ayat 128. Mungkin akan saya coba bacakan dulu ayatnya. Saya coba
screen saya share. Nah, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Sadaqallahul adzim. Ayat ini kemudian saya penggal-penggal menjadi 17 penggalan. Laisa adalah penggalan pertama, penggalan kedua la, penggalan ketiga ka, penggalan keempat min, penggalan kelima al-amri, penggalan keenam syai'un, penggalan ketujuh au, penggalan ke-8 yatuba, kemudian menginjak ke penggalan ke-9 alai, penggalan ke-10 him, penggalan ke-11 au, penggalan ke-12 yu'adziba, penggalan ke-13 hum, penggalan ke-14 fa, penggalan ke-15 inna, penggalan ke-16 hum, penggalan terakhir atau ke-17 zalimuna. Kemudian dari penggalan-penggalan itu kita uraikan bersama-sama. Yang pertama adalah penggalan laisa. Laisa bentuknya adalah KKL, pelakunya adalah huwa, akar katanya lasa, ini merupakan huruf sia juga, polanya fa'ala. Kemudian ada di halaman Kamus Mahmud Yunus, halaman 408, artinya tidak atau bukan. Maaf, tadi cirinya KKL adalah tidak ada awalan yang merupakan pelaku, begitu juga di terakhir. Artinya ini sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Penggalan kedua, la, huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ketiga, ka, merupakan kata ganti, artinya kamu. Penggalan keempat, min, huruf bermakna yang juga merupakan huruf jar. Akar katanya dari amaro, maaf, ini amaro harusnya sebelah kiri, maaf saya. Pola kata min artinya dari, itu ada di buku materi halaman 21. Kemudian penggalan kelima, al-amri, kata benda, cirinya adalah ada huruf alif lam, al, harusnya dia merupakan al-amrun, kemudian karena ada jar min sehingga menjadi amrin, karena ada huruf alif lam maka menjadi al-amri. Pola kata bendanya adalah fa'lun, artinya ada di halaman Munawir, halaman 38, berarti perkara atau urusan. Sekali lagi tadi al-amri dikasrohkan karena adanya huruf jar di depannya. Penggalan berikutnya yang keenam adalah syai'un, merupakan kata benda, cirinya adalah ada dhamah tanwin di situ. Akar katanya dari syaya'a, ini juga merupakan huruf sia, sehingga menjadi sya'a sesuai dengan
kaidah 1 huruf Sya, poin kedua. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'lun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 208, yaitu menghendaki sesuatu. Penggalan berikutnya, penggalan nomor 7, itu au, merupakan huruf bermakna, ada di halaman Mahmud Yunus, halaman 52, artinya atau bisa juga bahkan dan hingga. Penggalan ke-8, ya tuba, merupakan kata kerja sekarang dan akan datang, KKSAD. Ciri-cirinya karena ada huruf ya di situ yang juga sekaligus merupakan pelaku huwa. Kemudian pelakunya adalah huwa. Ini juga merupakan huruf Sya, asalnya dari tawaba menjadi taba. Pada KKSAD huruf huwa ini muncul kembali. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Ada di Kamus M. Yunus halaman 79. Artinya adalah bertaubat. Keterangannya di sini karena dia difathahkan, itu kemarin berdiskusi minta konsultasi dengan Pak Ustadz, itu dia difathahkan harusnya domah itu oleh huruf li yang ada di ayat sebelumnya, ayat 127. Nah, di referensi lain, au itu juga bisa memfathahkan huruf domah dari KKSAD. Kemudian penggalan ke-9, alai, merupakan huruf bermakna, ada di Mahmud Yunus halaman 279, artinya atas. Ada juga di materi halaman 20. Him merupakan, penggalan ke-10, him merupakan kata ganti, artinya adalah mereka. Kemudian au merupakan huruf bermakna, ada di Mahmud Yunus halaman 52, artinya atau. Penggalan berikutnya, penggalan yang ke-12, yu'adziba, merupakan kata kerja sekarang dan akan datang, KSAD. Pelakunya adalah huwa. Akar katanya adalah adzaba. Dalam hal ini, pola kata kerjanya adalah fa'ala dengan double atau tasjid di huruf keduanya, yaitu fa'ala. Ada di Kamus M. Yunus halaman 259. Artinya adalah mengazab. Ini mirip dengan tadi yang tuba tadi, difathahkan oleh huruf li di ayat sebelumnya, ayat 127, atau di literatur lain itu difathahkan oleh au di depannya, huruf bermakna au di depannya. Kemudian penggalan berikutnya itu hum, merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan berikutnya itu ke-14, itu fa, merupakan huruf bermakna, artinya mereka. Penggalan yang ke-15, inna, huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Kemudian hum, merupakan kata ganti, ada di materi halaman 21, artinya mereka.
Penggalan ke-17, dolimuna merupakan kata benda pelaku aktif KBPA yang jamak. Cirinya adalah doli itu merupakan pelaku aktif untuk pola fa'ala. Doli. Sedangkan jamaknya ditunjukkan oleh wawu sukunna. Akar katanya adalah dolama. Pola kata kerjanya fa'ala, biasa. Kemudian pola kata bendanya adalah fa'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 248. Artinya aniaya atau menganiaya. Sehingga kalau diartikan secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Bukan menjadi urusanmu apakah ataukah Allah menerima taubat mereka atau menyiksa mereka, mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim atau aniaya. Sekian itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukran Pak Hendro. Iya Pak, terima kasih banyak saya Pak. Berapa lama persiapannya ini? Agak singkat, saya dapat dari Pak Helmi itu mungkin 5 hari yang lalu, terus ini kemudian maju sehari karena hari ini harusnya kan tematik. Pak Hendro, besok kalau tampil 1 hari sebelumnya bisa ya? Insya Allah. Tantang ini. Bisa. Awalnya sebulan, ini 5 hari. Ya besok sehari. Iya, Kemarin sempat diingatkan lagi sama Bu Aini, Pak Hendra besok tampil karena yang tidak ada tematik ya. Pengajian tematik gitu. Oh iya, nggak apa-apa itu. Jadi siap Bu Aini gitu. Kan berarti mutu udah tambah ya, tadinya sebulan, 5 hari, besok sehari. Habis itu disergap PMI aja lagi. Pendo tampil. Ayo apa PMI? Sekian. Oh, siap. Oke. Nah, gitu ya. Baik Bapak Ibu, Pak Hendro, saya sangat bangga dengan Pak Hendro ya. Beliau adalah seorang mualaf yang betul-betul menekunnya Al-Quran. Semoga Pak Hendro tetap istiqamah dengan Al-Quran ya. Bapak Ibu sekalian, ya pagi ini ya, salah seorang orang tua dari peserta Al-Sani yaitu Bu Oce Nasution, beliau meninggal ibunya, yaitu Ibu Haja Susmaningsih binti Muhammad Dadang Safi. Yaitu mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama agar arwah beliau diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan berikan kesabaran. Mari kita baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Baik Bapak Ibu, saya nampakkan dikit aja konteks ayat yang dibawakan Pak Hendro. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka. Jadi tadi laisa kata kerja nggak Bapak. Jadi ukurannya bukan. Jadi kalau Ibu katakan, loh, kok kata kerja bukan ya? Jadi ukurannya bukan bahasa Indonesia. Bahasa Al-Quran berbeda dengan bahasa Indonesia. Banyak hal yang kalau kita ukur dengan bahasa Indonesia, mau jadi kita belajar nanti. Sabara kata kerja, sabar kok kata kerja ya, sabar kan kata sifat. Nggak jadi belajar nanti, udah kita manut aja kalau kata kerja ya udah. Ya. Laisa bukan laka bagi engkau. Minal amri sebuah urusan itu, sain apapun bukan urusan. Urusan kita adalah membawa mengajak berdakwah. Kalau orang mau patuh, mau ikut, mau gagak, itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita adalah cuma mengajak prosesnya. Orang mau ikut, silakan, mau enggak apa-apa. Jadi laisa laka minal amri syai'. Au jatuba atau dia bertobat atau dia menerima tobat alaihim atas mereka. Itu bukan urusan kita. Allah memberikan tobat kepada mereka, mereka minta ampun, silakan. Itu urusan domainnya Allah. Au yu'adzibahum atau Allah mengazab mereka. Ya, jadi kalau Allah mengazab mereka atau Allah menerima tobat mereka, bukanlah urusan kita. Jadi kita nggak boleh mengklaim, oh, itu nggak dimaafkan Allah, nggak dapat Allah.
Kita hanya bisa mengukur diri kita. Ya, kita kalau kita banyak dosa, ya kita minta ampun sama Allah, dan kita berharap Allah mengampuni dosa kita. Dan kita berharap juga Allah tidak mengazab kita. Kita berdoa sama-sama semoga kedua orang tua kita, semua sahabat-sahabat kita, famili kita yang sudah mendidik kita berharap mereka diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu, kemudian kita juga nanti Allah ampuni dosanya. Karena ini domainnya Allah. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka zalimun, orang zalim itu urusannya Allah. Kalau orang zalim ya Allah mau Allah hukum, dia bisa jadi Allah ampuni dia, Allah berikan hidayah. Karena Allah pernah dua orang berperang, dua-duanya masuk surga. Ada juga dua orang berperang, dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya masuk surga, kenapa? Pada saat berperang, seorang meninggal mati syahid. Dalam perjalanan waktu, yang meninggal mualaf masuk surga. Dia mualaf, mati Islam, akhirnya masuk surga. Ya, ada yang dua-duanya masuk neraka, ada juga. Jadi kita lihat bahwa kita introspeksi diri kita aja. Kita berusaha untuk mohon ampun kepada Allah atas semua dosa kita, dan kita berusaha untuk tidak zalim. Kenapa? Zalim ini menganiaya diri sendiri. Fa innahum zalim. Maka mereka sesungguhnya penganiaya. Nah, ini menganiayanya orangnya itu zalim ini apa ini? Penzalim, penganiaya dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu semuanya, saya umumkan bahwa di Studio Al-Sani sekarang ada kurang lebih 20 berapa, paling 8 ya, ikut offline, dan mudah-mudahan semangat mereka tetap semangat terus belajarnya. Dan pagi ini sudah semua buka Quran ya, sudah ada kultum pagi tadi, dan sekali lagi insya Allah triple A kita akan segera selesai ya, dan berkat dukungan Bapak Ibu semuanya. Demikian Bu Saibah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini, Allah berikan semua rahmatnya, Allah cucukkan rahmatnya, sehingga kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang salah, itu semata-mata karena kami sedang belajar. Kesalahan kami lagi karena kami sedang belajar. Itu kami mintakan maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Bu Saibah, kami kembalikan corong untuk menyapa yang baru-baru. Silakan Bu Saibah. Terima kasih Bu ya. Demikian uraian Al-Quran, berikut penjelasannya surah Al-Imran ayat 128. Semoga dengan uraian dan penjelasan tadi dapat menambah keilmuan kita dalam mempelajari gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Indro Sambodo yang tampil dengan tenang, dan lancar. Mumtaz, Indro. Terima kasih.